Sehari sebelum berangkat ke luar negeri, gue nemuin Isadora, gebetan masa kecil, gue yang super dingin, dan udah lama gue taksir diam-diam cuma buat pamitan. Aku mau pergi bentar lagi, kamu harus jaga diri baik-baik mulai sekarang ya. Tapi muka dia bener-bener datar tanpa ekspresi. Dia cuma nanya, gue bakal kuliah di universitas mana. Terus dia siap-siap balik badan buat pergi, melihat sikapnya yang dingin dan cuek bebek itu, gue cuma bisa gigit bibir. Akhirnya gue sembunyiin kado pernyataan cinta yang udah gue siapin matang-matang di belakang punggung. Tapi siapa sangka, tiba-tiba tumpukan komentar langsung bermunculan di kepala gue kayak chat live stream. MC cowok, cepetan confess. Cewek utamanya tuh bucin banget sama lo. Di luar so nggak peduli, tapi aslinya pas pulang ke rumah dia nangis sesenggukan di bantal semalaman. Apa gara-gara MC cowok mau pergi, makanya mental si cewek langsung kena mental. Terus bakal nguntit dia ke luar negeri buat dikurung di ruang bawah tanah. Wah, cinta manis. Ala Vanilla bakal berubah jadi cinta paksaan yang liar nih, guys. Gue langsung kaget setengah mati pas komentar-komentar ini tiba-tiba muncul dan secara refleks langsung manggil namanya. Tunggu Isadora. Langkah sosok di depan gue langsung terhenti. Dia pelan-pelan balik badan, mukanya masih sedingin es. Ada apa lagi di layar komentar mental gue? Teks, terus berjalan tanpa henti, kata confess, terus muncul tanpa jeda. Sesaat, otak gue rasanya muter kenceng kayak piringan hitam DJ, langsung aja gue sodorin kado yang gue sembunyiin di belakang punggung ke depan mukanya. Isadora, aku udah lama banget suka sama kamu. Ekspresi muka Isadora langsung kaku seketika. Rentetan komentar yang tadinya nge-scroll kencang juga langsung berhenti total. Gue cuma bisa senyum kecut. Aku udah pilihin kado ini dari jauh-jauh hari pas sebelum hari ulang tahunmu. Cuma waktu itu belum sempat aku kasih. Aku takut kalau kali ini nggak aku kasih, aku nggak bakal punya kesempatan lagi selamanya. Muka Isadora langsung tertutup bayangan, ekspresinya jadi gelap dan susah ditebak. Gue cuma bisa nunduk, mandang tanah. Ngerasain kuping gue yang panasnya kayak mau meledak. Tepat di saat ini, komentar di kepala gue mulai nge-scroll, gila-gilaan lagi, bener-bener kayak ruang chat yang lagi error dan kejang-kejang. Gak mungkin. Ini koneksi gue yang ngelak atau gimana? Apa gue ngelewatin plot penting? Kenapa MC cowoknya tiba-tiba bisa ngomong lancar? Gak beres nih, ini bener-bener gak beres. Harusnya dengan sebucin itu si cewek utama pas di-confess sama si cowok, dia bakal langsung girang terus bilang kalau dia bakal nyewa satu bandara hari ini. Terus kenapa ekspresi dia sekarang malah kayak gitu? Bro yang di atas, lu inget gak sih apa yang terjadi pas ulang tahun Isadora? MC cowoknya kan kabur duluan bareng karakter cewek figuran. Oh, gue inget cewek utamanya pengen manggil MC cowok buat tiup lilin bareng, tapi malah gak ketemu. Kasian banget, cewek yang punya penyakit jantung itu hampir aja kumat gara-gara emosi tingkat dewa. Ulang tahun, pas diingatin sama komentar itu, gue langsung inget kejadiannya. Waktu itu gue berdiri di sebelah Isadora, ngajak dia ngobrol dan berusaha bikin dia ketawa, tapi dia malah terus melamun kayak lagi mikirin hal yang super penting. Gue kesel banget waktu itu, makanya gue sengaja narik Lorelei keluar buat nyari angin segar. Pas emosi gue udah reda dan balik lagi, seluruh ruangan udah kosong melompong. Jadi ternyata sehabis itu dia nyariin gue. Sebenarnya dengan pengalaman bertahun-tahun baca novel web, Isadora pasti pengen confess hari itu. Hasilnya si MC cowok malah ngabur di tengah jalan sama cewek lain. Komen yang di atas bener banget nih. Gue beneran lihat Isadora diam-diam niup balon-balon estetik itu. Ada lebih dari 2 balon dan semuanya dia tiup sendiri. Di setiap balon ada surat cinta yang disembunyiin di dalamnya. Bener-bener kiasan cinta manis yang melelahkan. Surat cinta, gue langsung tersentak mendongak buat ngeliat Isadora. Dia lagi natap gue dengan muka yang bener-bener datar tanpa ekspresi. Setelah hening cukup lama, dia akhirnya ngeluarin tawa sinis yang ngejek. Kamu suka sama aku? Buktiin, Ronan. Gimana cara kamu mau buktiin kalau kamu emang suka sama aku? Rasa lembut dan emosi hangat yang tadi langsung lenyap tak berbekas. Gara-gara 2 pertanyaan super dingin itu. Gue narik napas dalam-dalam natap Isadora dengan kesal. Tapi dia cuma natap balik dengan cuek, seolah lagi ngelihat orang asing yang gak penting sama sekali. Wah, tamat lah. Sudah, Ronan bentar lagi bakal ngambek terus kabur lagi nih. Isadora tuh aslinya baik banget tahu. Kenapa sih omongannya harus setajam silet gitu? Pulang-pulang nangis lagi deh luntar. Oke guys, gak usah ditonton lagi lah. Alur ceritanya bakal balik lagi ke jalur awal, dikurung paksa di ruang bawah tanah karena cinta tak terbalas. Gue baru aja mau balik badan dengan emosi dan langsung pergi. Tapi pas lihat komentar-komentar itu nebak persis langkah gue selanjutnya, gue mendadak ngerasa canggung dan gak tega buat pergi begitu aja. Tatapan gue kembali tertuju ke muka Isadora. Muka itu bener-bener mulus dan cantik dengan mata yang sipit dan ujungnya sedikit naik ke atas. Gue nggak tahu apa gue udah kena cuci otak sama komentar-komentar itu. Tapi gue beneran ngerasa kalau sudut mata Isadora yang cantik itu agak memerah. Gue menghela napas berat, maju 2 langkah lalu mendongak. Di momen yang pas ini, jarak di antara
Kami bener-bener deket banget, saking deketnya, gue bahkan bisa ngerasain embusan napasnya. Dia nurunin pandangannya, natap gue dengan muka yang mulai panik. Manik matanya yang hitam, pekat mantulin bayangan gue. Gue langsung nyemangatin diri sendiri di dalam hati, terus tiba-tiba maju ke depan dan langsung nyium bibirnya. Lembut, dingin, dan sedikit gemetar. Itu sensasi langsung yang paling nyata yang gue rasain dari bibir Isadora. Jujur aja, dari lahir sampai sekarang, pengalaman ciuman gue tuh nol besar. Gue cuma tahu cara nempelin bibir doang. Soal apa yang harus dilakukan setelah itu, gue bener-bener gak tahu sama sekali. Gue cuma terus naikkan bibir gue ke bibirnya, ngerasain detak jantung orang di pelukan gue yang berdegup kencang, kayak guntur. Tapi gak ada hembusan napas sama sekali. Ternyata dia juga bener-bener lupa cara bernapas. Gak tahu udah berapa lama lewat, sampai akhirnya dia tiba-tiba mundur beberapa langkah ke belakang, natap gue dengan muka yang sulit diartikan. Apa-apaan maksudnya ini? Mukanya bener-bener memerah padam, gara-gara kulitnya yang aslinya putih pucat, warna merahnya langsung kelihatan jauh lebih cepat dibanding orang biasa. Bahkan bagian lehernya yang kelihatan di balik kerah, baju juga ikut memerah muda. Mood gue langsung meroket tinggi ke langit. Gue ketawa jail lalu bilang ke dia, bukannya kamu minta aku buat buktiin kalau aku suka sama kamu? Segini udah cukup belum? Masih kurang? Atau mau yang kayak gini? Sambil ngumpulin seluruh keberanian yang tersisa, gue maju selangkah lagi, megang mukanya, dan mendaratkan ciuman yang erat di bibirnya. Sampai-sampai bunyi kecupan nyaring terdengar. Gue ngelingkarin lengan gue di leher Isadora terus bisik lembut. Kalau kamu masih nggak percaya, aku bakal robek tiket pesawat aku sekarang juga, oke? Aku bakal selalu ada di samping kamu. Kemanapun kamu pergi, aku bakal ikut. Sampai kamu benar-benar percaya sama aku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut gue, Isadora langsung menepis tangan gue dengan dingin, natap gue dengan penuh amarah. Ronan, kamu belum puas ya main drama sirkus kayak gini? Gue didorong kencang banget sama dia sampai terhuyung ke belakang beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegak lagi. Gue ngeliatin dia dengan muka shock berat, bener-bener gak habis pikir. Kenapa vibes-nya tiba-tiba berubah drastis 180 derajat? Rusak aja terus, rusak aja semuanya, wahai female lead. Gini nih caranya bikin suami jadi gila beneran. Ronan padahal udah ngumpulin semua keberaniannya buat nembak, tapi dia malah ngapain sih? Komentar-komentar itu bener-bener menusuk hati gue yang rapuh ini. Gue langsung gertakin gigi, rapat-rapat biar air mata yang bikin malu ini gak tumpah. Tapi dia malah cuek bebek dan tetep pakai nada sedingin es itu. Ronan, kamu beneran sesuka itu ya sama Lorelei? Saking sukanya, sampai-sampai cuma demi bisa tetap bareng dia, kamu rela mainin drama menyedihkan ini sama aku? Gue langsung dongak kaget. Air mata gue bener-bener gak bisa ditahan lagi dan akhirnya netes. Kaki si Dora, sumpah ya omongan lu itu barusan bikin gue jantungan banget. Gak mungkin lah. Dia mikir Ronan nembak, dia cuma biar bisa tinggal di sini dan selingkuh sama cewek simpanannya. Bro, isi otaknya tuh sebenarnya apaan sih? Isi Dora nanya dengan dingin. Di satu sisi kamu pacaran sama aku di sini, tapi di sisi lain kamu malah main belakang sama Lorelei. Terus apa? Kamu berencana nikahin aku sambil jadiin Lorelei selingkuhanmu? Ronan, kamu masih punya hati nurani gak sih? Kamu bener-bener bikin aku kecewa. Makin dia ngomong, dia malah makin emosi. Rona merah malu-malu di pipinya langsung hilang tanpa bekas. Pola pikir cewek ini bener-bener di luar nalar. Gua bahkan bingung mau komentar apa sama tingkat delusinya yang setinggi langit ini. Ada yang inget gak sih kalau setelah pesta ulang tahun itu Kak Isidora yang diam-diam ngadu ke orang tua Ronan kalau Ronan lagi deket sama cewek nakal? Gara-gara itu orang tuanya langsung buru-buru ngirim dia kuliah ke luar negeri. Karena dia mikirnya kayak gitu, sebenarnya logikanya sekarang masuk akal juga sih. Bener juga sih, jahat dan manipulatif banget nih dalangnya. Pas gue lagi baca-baca komentar itu, baru detik, ini gue sadar kalau alasan orang tua, gue langsung ngusir gue. Ke luar negeri itu sebenarnya gara-gara ulah licik Isidora di belakang gue. Rasa marah karena diaduin, ditambah rasa dongkol karena ditolak, dendam lama. Dan kebencian baru langsung nyampur, jadi si satu emosi membara yang meledak di otak gue. Gue bener-bener langsung hilang akal sehat. Kalau mau percaya sama cinta gue ya, bagus. Kalau enggak ya terserah. Lagian siapa juga yang mau suka sama penjahat licik bermuka dua kayak lu? Lu pikir gua bakal mati apa kalau ninggalin lu? Gua langsung ngebanting kotak kado yang lagi gua pegang erat-erat ke tanah dengan kasar, terus langsung putar balik dan pergi gitu aja. Waduh, meledak lagi kan situasinya. Yah, kayaknya semuanya bakal berujung ke rute sekapan di ruang bawah tanah yang paling kita suka dan tunggu-tunggu. Bentar. Dia lagi ngapain tuh? Isidora lagi ngapain? Ronan, cepetan balik badan sekarang. Balik badan, dasar bego. Jelas gue gak bakal balik badan, gue juga gak peduli sama spam komentar di layar. Karena saat ini muka gue udah basah kuyup sama air mata. Penipu, mereka semua penipu. Maksudnya apa coba bilang, Isidora suka sama gue, kalau dia beneran suka, mana mungkin dia bakal raguin gue kayak gitu. Dari yang gue lihat, dia sama sekali gak peduli sama gue. Lagian orang tua, gue ngirim gue ke luar negeri cuma buat ngebuang gue sejauh mungkin. Gue langsung ngusap air mata dengan kasar dan jalan.
masuk ke pos pemeriksaan keamanan bandara. Kenapa Kak Isidora masih jongkok di sana ya? Kado yang dikasih Ronan rusak ya? Kayaknya di dalamnya ada. Di situ gue baru sadar kalau komentar-komentar itu pengen gue lihat dia lagi mengutin kado yang baru aja gue banting. Hati gue sebenarnya masih berat, tapi gue gengsi buat nengok ke belakang. Gue langsung narik jaket dan jalan cepat ke arah pintu keberangkatan. Aduh gawat, kacau banget ini. Penyakit jantung Kak Isidora kambuh lagi. Gue langsung noleh ke belakang cepet banget sampai leher gue rasanya mau patah. Lewat kaca pembatas gue lihat di tempat persis gue berdiri tadi, Isidora lagi. Meringkuk kesakitan di lantai. Mukanya pucat pasi kayak mayat. Tangannya masih megang erat kado pemberian gue, sebuah gelang. Bagian hiasan, gelang itu udah hancur berkeping-keping. Tahan kacanya langsung nyayat tangannya. Darah segar mulai mengalir dan membasahi lantai lobi. Bandara jadi merah pekat. Gua langsung teriak panik banget. Lari sekencang mungkin buat balik ke dia. Tapi langkah gua langsung diadang kasar sama petugas keamanan. Terhalang sama dinding kaca itu, gue cuma bisa bengong ngelihat kerumunan orang mulai ngerubungin dia dari segala arah. Gak lama kemudian, seseorang bawa kursi roda dan langsung bawa dia pergi. Dari awal sampai akhir, tangannya nggak pernah sekalipun ngelepasin gelang hancur yang nyayat kulitnya itu. Pas lihat dia dibawa pergi, gue akhirnya baru sadar ke realita. Tugas perempuan di loket keamanan ngeliatin gue dengan rasa kasihan yang mendalam dan ngingetin dengan lembut. Mas, kalau mau balik ke lobi bisa lewat jalan keluar yang satunya lagi. Enggak, gue nggak bakal balik. Gue langsung ngusap air mata di muka. Gue dan bergumam sendiri. Balik lagi juga percuma. Dia bahkan nggak percaya kalau gue suka sama dia. Selama penerbangan 48 jam, gue cuma bisa tidur merem melek. Di layar komentar, orang-orang masih aja terus ngechat. Dari ketikan mereka, gue dapat banyak banget lore baru. Pertama-tama, kalau kisah gue sama Isidora ini dijadiin novel, gue dan dia ditakdirkan buat dapat akhir tragis yang luar biasa menyedihkan. Di cerita itu, gue adalah cowok kayak sombong yang jelas-jelas suka sama Isidora, tapi mental gue terus-terusan kena mental breakdown karena sikap dinginnya buat nyelamatin ego gue yang rapuh. Gue selalu pura-pura so akrab sama kakak kelas, gue, Lorelei. Pas baca sampai sini, gue ngerasa agak bersalah sih. Dulu gue emang sering banget manfaatin Lorelei. Tiap kali Isidora ngecuekin gue bakal bawa Lorelei langsung di depan mukanya. Buat manas-manasin dia kalau masih ada orang lain yang sayang sama gue. Dan Lorelei selalu dengan senang hati ikutan sandiwara itu. Jujur ya, selama ini gue selalu mikir kalau suka sama seseorang itu berarti harus memperlakukan mereka dengan baik. Kalau lu lihat barang bagus yang lu suka, lu pasti pengen beliin buat dia. Kalau lu nemu hal yang seru, lu pasti pengen buru-buru ceritain ke dia duluan. Makanya, gue selalu mikir kalau sikap dingin Isidora yang kayak es batu selama ini tuh karena dia emang dasarnya gak suka sama gue. Bahkan mungkin aja dia benar-benar benci setengah mati sama gue. Tapi komentar-komentar itu malah bilang kalau Isidora sebenarnya bucin akut sama gue sampai level gila. Sebaliknya, Lorelei malah sama sekali gak peduli sama gue. Dia cuma mau pansos dan deketin gua biar bisa dapet jalur pintas sukses tanpa harus kerja keras 25 tahun. Komentar itu juga nyebutin kalau Lorelei punya teman masa kecil yang dia taksir. Mereka berdua sebenarnya adalah karakter utama dari buku lain yang beda banget. Begitu Lorelei sukses, naik kelas sosial, dia bakal langsung ngebuang gua yang kasihan ini. Cuma buat menuhin janji dari seragam sekolah sampai gaun pernikahan bareng pacar masa kecilnya itu. Gua sebenarnya nggak mau percaya sama omongan di kolom komentar. Tapi gue juga nggak bisa ngelak begitu aja. Karena kalau dipikir-pikir pakai fakta yang ada, semua omongan mereka tuh beneran nyata adanya. Otak gue langsung kusut, hati gue bener-bener berantakan. Sambil natap awan di luar jendela pesawat, gue cuma bisa ngehela napas panjang banget. Tolong kasih segelas teh lemon kering dong buat Ronan. Bro, jangan sedih dulu. Hari-hari penuh siksaan yang sebenarnya itu baru mau dimulai. Tunggu aja sampai Kak Isidora jadi siko, terus ngurung lu di ruang bawah tanah. Baru deh di situ lu bakal ngerasain gimana rasanya nangis ke langit tapi nggak dijawab dan mohon-mohon ke bumi tapi dicuekin. Udah, stop ngomong, lu bikin gue pengen nangis aja. Dua orang yang jelas-jelas saling cinta, tapi kenapa sih nggak bisa bersatu dengan damai? Ya karena Isadora itu minderan. Alasan apa lagi coba? Dia selalu ngerasa kalau tubuhnya yang penyakitan itu bikin dia nggak pantas buat Ronan. Dia pengen ngehindar tapi bawaannya pengen deket terus. Nah, pas ngeliat Ronan sama cewek lain, dia langsung gila beneran. Sekarang gue paham. Tapi jujur ya, kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin cara Isadora yang rada agak-agak alias toksik pas nunjukin rasa sayangnya. Dari kecil, dia diasuh sama nenek yang dingin banget dan kurang kasih sayang. Makanya dia nggak tahu konsep cinta yang beneran itu kayak gimana. Yang dia tahu cuma obsesi buat milikin seutuhnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, karena dia beneran sayang sama Ronan, dia nggak tega buat maksa milikin cowok itu. Jadinya, dia cuma bisa tersiksa sendiri bolak-balik sampai akhirnya kena mental sendiri. Lu belum lihat ya? Pas baca kalimat ini, gue tiba-tiba inget sama Isadora waktu kita masih kecil. Neneknya Isadora itu sendirian ngebangun dinasti bisnis raksasa mereka. Tapi pas udah parubaya,
musibah dateng, anak perempuannya. Sama menantunya meninggal karena kecelakaan mobil. Cuma Isadora kecil yang selamat, tapi dia harus menderita penyakit jantung bawaan seumur hidupnya. Neneknya cuma punya cucu semata wayang ini yang tersisa. Ya jelas lah neneknya ngejaga Isadora banget, disiapin buat jadi pewaris masa depan. Karena takut sama masalah kesehatannya, si nenek manjain dia habis-habisan. Tapi di saat yang sama juga ngelarang dia buat ngerasain emosi yang terlalu meluap-luap. Karena gue temennya Isadora, nenek White ngebolehin gue main sama dia. Tiap kali gue datang berkunjung, beliau selalu wanti-wanti dengan tegas biar gue jagain Isadora, hati-hati banget. Awalnya sih gue agak dongkol ya. Maksud gue, lah kan kita berdua sama bocil. Atas dasar apa coba gue kudu jadi pengasuhnya? Lagian kan dia yang lebih tua dan gue yang lebih muda. Harusnya kan kebalik dong. Tapi ya, rasa kesel itu langsung hilang tanpa bekas pas gue ketemu Isadora. Alasan nomor 1, Isadora itu cantik banget. Sumpah, visualnya langsung bikin gue takluk. Alasan nomor 2, Isadora itu baiknya nggak ngotak ke gue. Kalau ada makanan enak, pasti gue yang disuruh milih duluan. Kalau ada mainan baru, dia bakal langsung ngasih ke gue kayak ngasih upeti. Pas gue cuma iseng bilang pengen main game konsol terbaru besoknya, dia langsung beli dan kirim barangnya ke rumah gue. Terus, kapan semuanya mulai berubah? Kayaknya sih setelah ujian masuk SMA gue deh. Waktu itu gue ngajakin dia main bareng, tapi dia malah ngeghosting alias gak datang. Setelah itu, gue gak ketemu dia lama banget. Pas, akhirnya kita ketemu lagi. Gue nangis bombay sambil bilang, kangen banget sama dia. Tapi dia malah berubah jadi dingin dan jaga jarak. Gue ngerasa bingung banget sekaligus kesel. Sejak saat itu, hubungan kita berdua cuma isi berantem mulu tiap hari. Sampai akhirnya si Lorelei muncul. Sejak saat itu, emosi Kak Isidora makin gak ketebak dan makin labil aja. Sambil mikirin hal ini, gue ngeluarin HP, terus ngechat nenek gue sendiri. Nek, waktu aku lagi ujian masuk SMA dulu, apa Kak Isidora sempat sakit ya? Sinyal 4G di pesawat ternyata kenceng juga. Gak lama kemudian, nenek gue ngebales. Bener banget, Nak. Waktu itu dia harus operasi jantung. Dan dia ngelarang nenek buat ngasih tahu kamu. Nenek, inget dulu kamu sempet tantrum dan ngamuk-ngamuk lama banget. Nenek juga nambahin chat lagi. Selama beberapa tahun waktu itu, kondisi kesehatan Isidora emang gak bagus. Pernah sekali nenek mergokin dia lagi nangis diam-diam. Katanya dia takut banget kalau dia meninggal, kamu bakal patah hati. Hubungan kalian dulu, padahal deket banget. Siapa yang apa sudah gede, malah jadi kacau begini. Paham deh, gue sekarang. Akhirnya semua terjawab sudah. Ternyata awalnya Isidora bersikap dingin ke gue karena dia takut setengah mati gue bakal menderita kalau kehilangan dia. Makanya dia sengaja buat ngejauh secara paksa dari gue. Kalau emang kayak gitu ceritanya, gue jadi makin penasaran banget. Apa sih yang sebenarnya bikin pola pikir dia berubah? Apa yang bikin dia akhirnya berubah jadi sosok yang disebut-sebut di kolom komentar, seseorang yang rela ngurung gue di ruang bawah tanah demi bisa bareng sama gue terus. Jujur ya, gue malah jadi agak nungguin momen itu sih. Bro, gue nggak tahu ini cuma perasaan gue doang apa gimana. Tapi kenapa rasanya segelas teh lemon kering ini tiba-tiba kerasa membara lagi ya? Kocak banget. Padahal pesawat Ronan aja belum mendarat. Tapi Kak Isidora udah nyampe duluan di kota Avalon dan langsung beli 1 manor utuh. Sekadar pengingat ramah nih, manor itu udah lengkap sama ruang bawah tanah yang mewah. Apa-apaan coba? Bukannya Kak Isidora harusnya lagi terbaring lemah di ranjang rumah sakit ya? Wah, gila sih. Itu mundur penyekapan di ruang bawah tanah dimulai. Pas ngelihat komentar-komentar ini, bukan cuma punggung gue yang langsung tegap. Tapi fakta, kalau dia bisa pergi sendirian ke negara A buat beli manor, nunjukin kalau kesehatan Isadora sekarang baik-baik aja. Hati gue langsung berasa plong setidaknya 50%. Soal dikurung di ruang bawah tanah yang lagi heboh didebatin di kolom komentar, menurut gue kemungkinannya kecil banget. Soalnya gue gak habis pikir gimana bisa orang yang detik ini nolak gue mentah-mentah sedetik, kemudian langsung pengen ngeklaim gue seutuhnya. Pas gue baru aja turun dari pesawat dan nyampe di penginapan, tiba-tiba salah satu sohib gue nelpon. Dia bilang pas Lorelei tahu kalau bokap nyokap gue ngirim gue ke luar negeri. Cewek itu langsung buru-buru nyari mereka buat pamer drama kalau dia nggak bakal pernah nyerah buat dapetin gue. Sialnya di momen yang pas banget itu, bokap nyokap gue lagi di rumah sakit ngejenguk Isadora. Begitu Isadora sadar, hal pertama yang dia dengar adalah Lorelei yang lagi koar-koar sumpah setia ke bokap nyokap gue di samping ranjang rumah sakitnya, bilang kalau seumur hidup dia cuma mau nikah sama gue. Dia bahkan bawa-bawa Isadora sebagai contoh. Ceramah kalau hidup itu rapuh banget. Dan karena kita nggak pernah tahu kapan bakal sakit atau kecelakaan, kita harus gerak cepat dapetin orang yang kita sayang selagi sempat. Kata temen gue sih, Isadora denger itu langsung murka sampai mukanya pucat pasi. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia langsung nyabut paksa selang infusnya, jalan tegap ke landasan helikopter di atap, dan minta terbang langsung ke kota Avalon. Pas denger cerita temen gue itu, gue langsung speechless beneran. Susah ditebak sih, apa Isadora cuma sekadar kepancing sama Lorelei, atau ucapan kalau hidup itu rapuh emang beneran nembus ke otak keras kepalanya dia.
Gak peduli gimana caranya. Kalau semua ini bisa bikin Isadora mikir jernih dan akhirnya milih bareng gua bakal seneng banget. Gua bener-bener berharap dia bakal dengan senang hati ngikutin kata hatinya dan langsung sikat orang yang dia sayang. Nah, kalau ternyata orang itu kebetulan gua, wah, itu sih bonus gede banget. Dengan perasaan yang penuh harap, gua melangkah ke kampus buat masuk kelas pertama gua. Meskipun gua dibuang ke luar negeri dengan terburu-buru, jurusan sama universitas gua tetap dipilih dengan sangat teliti. Jurusannya desain perhiasan, bidang yang paling gua suka. Dosen kelas pertama gua juga super santai. Bukannya langsung ceramah, dia malah langsung ngasih proyek. Dia minta kita buat ngeluarin seluruh kemampuan, kita buat ngedesain satu perhiasan tanpa perlu mikirin batasan praktis apapun. Tanpa alasan yang jelas, pikiran gua langsung melayang ke balon-balon berisi 20-an cincin di hari ulang tahun Isadora yang gak pernah sempet gua lihat. Gua pun langsung ngambil keputusan. Gua bakal ngedesain sebuah cincin, gua beresin bahan-bahan gua dan keluar dari kelas. Pas lagi jalan turun tangga, kolom komentar yang tadinya cuma ngebahas hal nggak penting tiba-tiba langsung heboh banget. Nah kan, mulai nih. Akhirnya kejadian juga. Jojo, Kak Isadora baru aja sembuh tapi udah langsung nongol di sini ngumpet di tikungan, maksain bangun dari kasur rumah sakit, langsung naik pesawat. Bahkan sampai beli rumah mewah dia. Kayaknya nggak tidur sama sekali dan langsung lari ke sini cuma buat ngestalk Ronan. Kak Isadora, dengan tekad sekuat ini, lu pasti bakal sukses ngelakuin apa aja deh. Melihat barisan chat itu, gue juga mulai khawatir banget sama kesehatan Isadora dan bersiap buat nyamperin dia. Tepat di detik itu juga, HP di saku gue bunyi. Di detik itu juga, gue bisa ngerasain dengan jelas ekspresi wajah Isadora. Di balik semak-semak langsung berubah jadi gelap gulita. Gue pun nunduk. Layar HP gue nampilin nama Lorelai, gak ada lihat lain. Gue pun nyelipin dokumen gue di ketiak dan ngangkat teleponnya. Ronan, maafin aku ya udah bikin kamu menderita. Suara Lorelai kedengeran super lembut dan sopan, kayak biasanya bikin enak banget. Menderita? Lu ngomongin apaan sih? Gua bener-bener bingung. Ronan, jangan sembunyiin apa-apa lagi dari aku. Aku udah denger semuanya. Kamu, demi bisa tetap tinggal di negara ini bareng aku, bahkan gak ragu buat pura-pura nembak Isadora. Aduh mbak, please deh. Gua langsung keringet dingin, gua sama sekali gak ngelakuin itu sis. Hahaha. Ngakak banget. Lorelai beneran percaya dong. Coba kita tebak bareng-bareng. Apa langkah jenius Lorelai berikutnya? Ronan, meskipun kamu gak bisa tinggal di negara ini, tenang aja. Aku pasti bakal daftar ke universitas di kota Avalon. Aku bakal belajar giat banget biar bisa bersatu lagi sama kamu. Kamu tunggu aku ya. Setelah ngelempar bom itu, dia langsung nutup teleponnya. Oh, jadi itu rencana gedenya. Menurut kalian, pas cewek matre miskin berlagak elit ini kuliah di kota Avalon, dia bakal maksa Ronan buat jadi sugar daddy yang bayarin biaya hidup sama uang kuliahnya. Lagian, kan dia bisa bilang, aku kan awalnya daftar sekolah di kota Avalon cuma demi kamu. Gila. Cewek matre ini bener-bener pinter banget nyari celah. Tapi bentar, gua punya satu pertanyaan penting. Dari jarak sejauh itu, apakah Isadora beneran bisa denger isi teleponnya Ronan? Kenapa nggak mungkin? Jelas nggak mungkin lah. Emangnya Kak Isadora punya pendengaran super kayak kelelawar? Tapi kenapa gue malah ngerasa ngeri ya? Kayaknya dia denger setiap kata deh. Coba lihat mukanya sekarang. Gara-gara baca komentar itu, gue pun ngangkat kepala gue ngeliat di balik semak-semak. Wajah Isadora pucat pasi, sorot matanya yang tajam memancarkan amarah yang membara, bener-bener kombinasi yang ngeri antara murka sama dingin banget. Ya Tuhan, astaga, situasi macam apa ini? Apakah Isadora diem-diem nyadap HP-nya Ronan? Sebenarnya gue udah lama mau ngomong gini. Pas di pesta ulang tahunnya waktu itu, waktu Kak Isadora mergokin Ronan bareng cewek matre itu, ada yang aneh banget. Rasanya kayak dia beneran udah masang alat penyadap di tubuh Ronan. Kalian, dua penonton baru di depan tuh pasti belum nonton dari episode 1 ya. Sejak Ronan beli smartphone pertamanya dulu, Isadora udah ngelacak dia secara digital. Penyadapan suara sama pelacakan GPS itu mah cuma receh bagi dia. Bahkan detak jantung, tekanan darah, sampai kualitas tidur Ronan aja dipantau penuh sama dia. Gila, ini sih ngeri banget. Gua sendiri sampai merinding disko. Sekarang gua bener-bener percaya kalau dia cinta sama gua. Jadi stalker psikopat mah masih jauh lebih mending daripada si Lorelai itu. Dia udah meras habis harta Ronan, tapi ujung-ujungnya malah bilang kalau dia benci cowok kaya yang modal latar belakang keluarga doang. Permisi, emangnya disukai sama dia itu semacam dapat lencana kehormatan yang setuju banget sah? Apa? Gue berhenti merhatiin komentar yang lewat, masih bener-bener shock berat di dalam hati. Isadora cinta sama gue, Isadora beneran cinta sama gue sampai ke tahap segila ini. Gue natap Isadora lekat-lekat, ngerasain darah panas dari setiap pembuluh darah di tubuh gue langsung mengalir deras ke jantung. Ada perasaan yang gak bisa dijelasin membubung tinggi di dalam dada gue yang bergetar hebat. Gue gak bisa nahan diri buat jalan nyamperin dia. Bener-bener lupa kalau gue masih berdiri di anak tangga. Awas, seorang cowok megangin gue, nyelamatin gue dari jatuh terjungkal ke bawah tangga. Dari kejauhan, gue juga ngeliat kilasan ekspresi panik luar biasa di wajah Isadora. Lu rupanya.
Gua ngeliat lu di kelas tadi. Kita sekelas kan? Lu udah tahu mau bikin apa buat tugas hari ini. Kowok, berambut pirang, dan bermata biru, itu kelihatan ceria banget. Gua ngelirik ke arah Isadora dan sengaja mendekatkan HP gua ke bibir. Gua berencana bikin sepasang cincin buat gua kasih ke orang yang gua sayang. Belum juga kata-kata gua selesai diucapin, wajah Isadora makin pucat pasi. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, balik badan dan bersiap kabur. Mampus, dia pasti ngira orang yang gua sayang itu Lorelai. Gua buru-buru pamit sama teman sekelas, gua yang pirang tadi, dan ngejar Isadora yang mulai menjauh. Isadora, jangan pergi. Teriak gua sekencang-kencangnya. Bayangannya sempat berhenti sedetik sebelum akhirnya lanjut jalan lagi. Gua langsung lari sekencang mungkin, berhasil ngejar dia, menghadang jalannya dan megang lengannya. Sambil ngos-ngosan, gua nanya, kamu jauh-jauh ke sini buat nemuin aku. Terus kenapa malah mau pergi tanpa ngomong sepatah kata pun? Dia ngerutin dahinya. Siapa juga yang bilang aku ke sini buat nemuin kamu? Gua langsung narik lengan bajunya ke atas. Jam tangan pintar dengan layar neon ungu muda melingkar dengan jelas di pergelangan tangannya yang putih mulus. Kalau kamu nggak suka sama aku, kenapa kamu masih pakai gelang yang aku kasih ini? Dia natap kosong ke arah jari-jari gua yang lagi nyengkeram erat pergelangan tangannya. Gua terus mendesak. Aku inget banget kemarin gelang ini udah rusak. Kok sekarang bisa mulus lagi tanpa cacat gini? Jangan bilang kamu buru-buru benerin gelang ini tadi pagi-pagi buta. Isadora nggak ngomong sepatah kata pun, tapi wajahnya langsung mau merona merah muda terang. Kalau tebakanku bener, topeng esnya yang dingin itu bentar lagi bakal hancur lebur. Dia menggeretakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia akhirnya mengambil keputusan hidup atau mati. Dia menatapku tajam dengan mata yang membara. Oke, kamu bener. Aku suka kamu. Aku suka banget sama kamu. Sampai rasanya mau gila. Jadi, sekarang kamu mau ngapain? Blak-blakan banget dia yang tiba-tiba agresif bikin aku langsung mati kutu, mendadak malu banget, dan bener-bener nggak tahu harus bereaksi gimana. Melihatku diam saja, dia langsung bertanya dengan tertajam, kenapa sekarang kamu diam? Bukannya kamu bilang kamu suka aku? Nah, mau nggak kamu datang jadi tamu di rumahku di kota Avalon? Semua komentar yang tadinya lagi asik ngebeda adegan ini langsung beku seketika, terus sedetik kemudian langsung banjir spam kayak tsunami gila-gilaan. Rumahnya di kota Avalon, rumah mewah terpencil yang nggak punya tetangga sama sekali dalam radius 800 mil. Ruang bawah tanah tempat penyekapan. Gila, akhirnya kita sampai juga di tahap ini. Isadora akhirnya resmi berevolusi jadi psikopat tingkat dewa. Melihat komentar yang nge-spam gila-gilaan, aku malah ngerasa ada letupan semangat yang aneh. Aku menyipitkan mata, senyum manis ke dia dan bilang, tentu aja. Kamu ngundang aku jadi tamu, senang hati lah. Aku pun langsung lompat ke kursi penumpang dengan gembira. Tapi dia malah kelihatan ragu-ragu dan gak mau nyalain mesin mobilnya. Setelah keheningan panjang yang bikin gregetan, dia malah matiin mesin mobil dan bersandar ke kursinya. Gak usah deh. Turun aja sana. Klasik banget, dia ciut lagi. Kak Isadora emang masih gak tega buat beneran ngurung Ronan. Tapi aku cuek aja dan terus menatapnya tajam. Isadora, kamu lagi bercanda ya sekarang? Sambil ngomong begitu, aku nepok tumpukan dokumen desain di tanganku dengan kesal. Sampai bunyi plak-plak keras banget. Mata Isadora langsung tertuju ke dokumen-dokumen itu dan tatapannya yang tajam langsung berkobar lagi kayak api neraka. Ronan, kamu sendiri yang nyari penyakit ya? Belum juga omongannya selesai bergema, mesin mobil langsung meraung kencang dan mobil sport itu melesat maju kayak roket. Setelah entah berapa belokan tajam yang dilewati, akhirnya aku melihat langsung rumah mewah legendaris yang terus-terusan dibahas sama kolom komentar. Rumah itu benar-benar terpencil tanpa ada tanda-tanda kehidupan ya sejauh bermil-mil. Bahkan ada ruang bawah tanahnya juga. Tapi taman di sana ditata dengan sangat indah dan rapi. Semuanya didekorasi benar-benar sesuai seleraku. Aku mendekat sambil nyengir lebar kayak orang bodoh, lalu berbisik padanya. Dia cuman bergumam pelan dari tenggorokannya. Aku suka banget. Makasih ya. Aku berdiri dan langsung mendaratkan kecupan singkat di pipinya. Tatapan obsesifnya yang tadinya liar langsung meleleh seketika, digantikan sama ekspresi malu-malu kucing yang kelihatan jelas banget. Aku merangkul lengannya dan berjalan santai menuju rumah utama. Kamar tidur utamanya punya jendela kaca besar dari lantai sampai langit-langit. Gordennya warna biru muda yang adem ditiup angin. Seluruh ruangan didekorasi dengan warna-warna favoritku. Aku tersenyum dan menatapnya. Jadi ini kamar tidurku? Pas dia baru mau mengangguk, aku langsung skakmat dia dengan pertanyaan lanjutan. Atau ini kamar tidur kita? Wajahnya langsung memerah padam kayak mau meledak dan dia mulai gagap gak karuan. Kok kamu bisa-bisanya? Aku langsung menariknya ke pelukanku dan mengekap bibirnya lagi. Awalnya cuma kecupan manis yang lembut, tapi suasananya langsung berubah panas dengan sangat cepat. Napas kami berdua mulai memburu dan terasa berat. Kami secara alami belajar cara membuka bibir dan saling mendekap erat satu sama lain. Aku nggak bisa menahan diri untuk nggak meletakkan tanganku di punggungnya. Mengelusnya dengan lembut, desahan napas pendek yang tertahan lolos begitu saja dari tenggorokannya.
Padahal aku belum ngapa-ngapain yang gimana-gimana, tapi desahan kecil yang menggoda itu bikin seluruh tubuhnya kaku seketika kayak rusa yang ketakutan. Wajahnya merah padam sampai rasanya mau terbakar. Dia langsung berusaha keras melepaskan diri dari dekapanku dan lari sekencang-kencangnya seolah nyawanya lagi terancam. Aku cuma melihat punggungnya yang kabur dengan perasaan geli. Aku nggak repot-repot ngejar dia. Nggak usah buru-buru, kita nikmati pelan-pelan aja. Aku nggak tahu apa aku cuma berhalusinasi, tapi rasanya rasa percaya diri Ronan baru aja dapat buff besar-besaran. Mungkin karena Kak Isadora akhirnya menyatakan perasaannya kan, melihat teks yang berjalan di kolom komentar, hatiku terasa hangat banget. Buat semua teman-teman yang belum pernah kutemui ini, kenyataan bahwa aku bisa begitu percaya dengan ketulusan cinta Isadora itu sebagian besar berkat bantuan MVP dari kalian semua. Aku yakin cowok kita, Ronan dan Kak Isadora bakal hidup bahagia bersama. Oh iya, kalian sempat lihat bad ending aslinya nggak sih? Waktu itu Ronan dicampakkan dengan kejam oleh Lorelei dan benar-benar menderita setengah mati. Kak Isadora gengsi buat bilang kalau dia cinta sama Ronan dan malah langsung main jeblosin dia ke ruang bawah tanah gitu aja. Aku jujur mikir alasan Kak Isadora ngurung Ronan itu karena awalnya dia cuma pengen Ronan bahagia. Tapi setelah melihat kalau si nenek sihir Lorelei itu benar-benar bukan tipe pacar idaman, dia pikir lebih baik memiliki Ronan untuk dirinya sendiri saja. Tapi masalahnya di titik itu Ronan udah nggak punya perasaan lagi sama Kak Isadora. Dia malah bener-bener muak sama Kak Isadora. Jadi Kak Isadora cuma mikir bodo amat, kurung dulu aja urusan belakangan. Duh, tolong jangan dibahas lagi. Aku sampai nangis kejer pas bagian itu. Setelah itu Ronan lebih memilih mati daripada harus tunduk dan dia bener-bener mogok makan sampai mati. Kak Isadora pun langsung kehilangan akal sehatnya, memeluk jasad Ronan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan karena rumah mewah terpencil ini letaknya benar-benar di antah berantah, jasad mereka berdua nggak pernah ditemukan. Mereka cuma bisa saling memeluk satu sama lain sampai akhirnya berubah jadi tulang belulang yang kering. Berkat obrolan yang nggak ada, habisnya di kolom komentar, aku jadi bisa mengintip akhir tragis yang awalnya ditakdirkan buat dia dan aku. Sejujurnya aku sama sekali nggak kaget, nggak tahu apa-apa soal perasaan cintanya tiba-tiba dikurung di ruang bawah tanah oleh dia. Dan lebih milih mogok makan sampai mati karena keras kepala. Ya itu emang kedengarannya kayak drama yang bakal kulakuin banget sih. Untung aja di detik ini, aku benar-benar mempercayai rasa cintanya padaku dengan sepenuh jiwaku. Aku membatin dalam hati, kali ini aku benar-benar bakal nulis ulang akhir cerita yang baru sama dia. Aku menatap deretan bunga lavender yang mekar di luar jendela. Hatiku dipenuhi dengan rasa bahagia yang luar biasa. Tepat di saat itu ponselku berdering. Ternyata telepon dari ibuku. Dia dengan cemas mencoba menasihatiku, memperingatkanku kalau Lorelei itu benar-benar bukan tipe cewek buat dinikahin. Iya ibu, aku tahu kok. Jawabku dengan santai. Aku bahkan gak pernah terpikir sedikit pun buat serius sama dia. Gimana kalau begini? Gimana menurut ibu kalau aku nikah sama Isadora? Aku benar-benar suka banget sama dia loh. Aku terus nyerokos panjang lebar. Bisa nggak kita adain pernikahannya di halaman tempat pertama kali aku ketemu dia? Kayaknya itu rumah tuanya Nyonya Zhang deh. Aku lagi asyik berkhayal sambil kegirangan waktu tiba-tiba ibuku langsung marah besar. Dia membentak Ronan, ibu tahu kamu anak yang pinter. Tapi bisa nggak sih kamu berhenti gunain kepintaranmu itu buat manipulasi orang tuamu sendiri? Apa kamu bener-bener cinta mati sama cewek Lorelei itu? Sampai-sampai kamu rela terbang pulang dan pura-pura nikah sama Isadora cuma buat nutupin semuanya? Kamu tahu nggak sih betapa dalamnya kamu nyakitin Isadora dengan bersikap kayak gini? Ma, ngomong apa sih? Aku tuh beneran cinta mati sama Isadora. Sahut gua cepet-cepet. Nyokap gua langsung diam 1000 bahasa. Kayaknya ngerasa gua udah nggak tertolong lagi. Selesain kekacauan ini sendiri. Habis ngomong gitu, teleponnya langsung dimatiin. Gua cuma bisa ketawa miris sambil muter otak gimana caranya ngeyakinin nyokap gua sendiri. Dan ya, Kak Isadora pasti denger setiap kata dari telepon tadi. Lihat aja tuh mukanya. Kayaknya dia mikir lagi kalau Ronan cuma manfaatin dia buat pengalian isu doang. Nih, cewek insecure-nya kebangetan dah. Pas lihat komentar netizen, hati gua langsung menghela napas berat. Kayaknya bikin Isadora bener-bener percaya kalau gua cinta sama dia bakal jadi misi panjang dan melelahkan yang epic banget. Tengah malamnya pas gua lagi pules-pulesnya tidur di kasur yang super empuk. Dalam kondisi setengah sadar, gua ngerasa ada bayangan hitam berdiri tepat di samping kasur. Gua melek dikit ngelihat Isadora dan seketika ngerasa aman banget. Gua langsung raih dan genggam tangannya. Ngapain berdiri di situ? Sini, naik ke kasur terus tidur. Tapi napasnya tiba-tiba tertahan dan badannya langsung kaku kayak batu. Karena udah ngantuk berat. Gua nggak peduli lagi. Gua langsung meluk lengannya dan balik merem ke alam mimpi. Pas setengah tidur, gua samar-samar denger dia gertakin gigi sambil nanya, sebenarnya kamu anggap aku ini siapa? Pas gua bangun lagi, gua baru sadar kalau gua udah gak ada di kamar utama. Kolom komentar langsung rame gila-gilaan kayak orang kesurupan. Akhirnya bangun juga nih bocah. Selamat ya Ronan, lu resmi dikurung di ruang bawah tanah.
Emang nggak bisa lari dari takdir. Alur cerita deh. Emang udah takdir? Cinta emang segila itu. Mantap. Ini sih kamar gelap ikonik. Tamatlah kita. Gue pun celingukan ngeliat ke empat arah. Nyebut tempat ini. Kamar gelap tuh meremehkan banget. Ini mah lebih mirip penthouse mewah yang super luas. Ada tanaman hias, set hiburan lengkap. Bahkan ada TV nempel di dinding yang gedenya lebih luas dari kamar kosan gue dulu. Pas gue lagi santai mengagumi penjara mewah baru gue ini, Isadora masuk. Matanya ngelirik kemana-mana, bener-bener ngehindarin tatapan gue. Hahaha, Kak Isadora, kalau lu udah berani berbuat, kenapa sekarang malah kelihatan ngerasa bersalah gitu? Tantangan nih. Kak Isadora, berani nggak tatap mata Ronan kesayanganmu ini? Gua pun tersenyum dan natap dia. Kamu lagi ngapain di sini? Dia akhirnya melangkah pelan nyamperin gua sambil nunduk dan nggak mau ngomong sepatah kata pun. Denger ya, kalau kamu mau ngurung aku selamanya, itu nggak masalah sama sekali. Tapi kamu harus jenguk aku setiap hari dan harus tidur bareng aku tiap malam. Aku kan takut gelap. Terus, kalau kamu berencana mengurung aku seumur hidup, kamu harus jagain orang tua aku dengan baik atas nama aku. Setuju? Gua langsung ngaitin jari kelingking gua ke jarinya. Terus gua ayun-ayunin kayak lagi ngebujuk anak anjing nakal yang baru aja pipis sembarangan di karpet. Isadora langsung kelihatan melongo kebingungan. Oh iya, berhubung kamu cinta mati banget sama aku sampai harus ngurung aku di sini, berarti kita bisa gua ngasih tatapan yang penuh kode-kode nakal. Tapi sayang, gua kayak ngasih kode ke orang buta. Dia sama sekali gak peka karena gak sabaran. Gua langsung tarik lengan Isadora dan hempasin dia ke kasur. Dia panik banget dan berusaha berontak sekuat tenaga. Tapi gue langsung kunci pergerakannya dengan erat. Gue pun mendekat. Nggak lama kemudian, dia berhenti berontak sepenuhnya. Badannya langsung kaku kayak papan. Dan kulitnya yang kelihatan mulai merona kemerahan. Bentar. Apa yang terjadi nih? Kenapa layarnya tiba-tiba item? Elah, pakai nanya lagi. Mereka lagi sibuk ngelakuin aktivitas yang nggak layak siar nih. Bro, bahkan suaranya di-mute dong. Mereka bener gokil banget. Malah makin liar pas di ruang bawah tanah. Sungkem gue sama mereka berdua. Emang dasar sepasang bucin gila. Gak heran ada pepatah jodoh tuh gak bakal kemana. Ya ampun, gua baru sadar sesuatu. Makin gila Kak Isadora ngestok, ngelacak, ngurung, dan ngontrol Ronan. Si Ronan malah makin nafsu dan kesengsem. Kurung aja mereka berdua. Sesama psikopat, emang cocok bersanding. Setelah kejadian itu, Isadora mulai ketagihan buat ngebalik keadaan dari pasif jadi proaktif. Setelah beberapa ronde gulat yang intens, tenaga gua bener-bener habis sampai kehilangan arah waktu di dalam kamar yang gelap gulita itu. Akhirnya gue meluk Isadora erat-erat dan tidur nyenyak banget. Sekalian jadi penghangat buat tubuhnya yang selalu dingin. Tapi entah udah berapa lama berlalu, tiba-tiba lengan gue ngerasa kosong. Gue cuma bisa ngerang kesal. Tapi karena saking capeknya, gue langsung balik badan dan lanjut tidur pules lagi. Di tengah tidur gue yang masih setengah sadar. Rasanya kayak ada sesuatu yang lagi ngawasin gue dengan tajam. Terus sepasang tangan yang kuat perlahan ngangkat tubuh gue. Gua pun bersandar di dekapan hangat yang nyaman, melingkar kayak bola, dan lanjut tidur sambil mendengkur tenang. Pintu ruang bawah tanah pun kembali dikunci rapat, hanya menyisakan desahan napas yang sayup-sayup terdengar. Gua nggak tahu udah pingsan berapa lama, tapi pas gua akhirnya bangun, gua secara ajaib udah nge-spawn di kamar utama yang terang benderang kena sinar matahari. Gua pun jalan santai keluar kamar. Isadora kelihatan lagi sibuk kerja, pas ngeliat gua, dia langsung salting dan buang muka. Tapi terus matanya langsung tertuju ke kaki gua yang nggak pakai alas kaki. Pakai sandalnya, gumam dia pelan. Gua pun langsung manfaatin momen ini buat manja-manjaan. Aduh, tapi aku nggak bisa nemuin sandalnya. Isadora cemburu, langsung berdiri dan jalan nyamperin gua. Gak mau sia-siain kesempatan emas ini, gua langsung meluk lehernya erat-erat terus mendaratin kecupan manis di pipinya. Dengan muka yang merah, padam kayak kepiting rebus, dia nyariin sandal gua dan beneran masangin ke kaki gua pakai tangannya sendiri. Gua pun ketawa sambil nanya, kita kan udah ngelakuin segalanya, tapi kok kamu masih aja salting kayak gini sih? Dia langsung pinter banget ngalihin topik pembicaraan. Habis kamu sarapan, aku anterin ke sekolah. Tapi gue gak bakal biarin dia lolos gitu aja. Loh? Jadi kamu gak mau ngurung aku di ruang bawah tanah selamanya lagi nih? Mukanya langsung kelihatan penuh rasa bersalah yang mendalam. Maaf ya, gue pun gak tahan buat gak ngakak. Isadora, penyekapan macam apa yang cupu kayak gitu? Harusnya kalau mau nyekap beneran tuh rantai aku di tembok kamar yang kumuh dan gelap. Terus biarin aku kelaparan. Yang kamu lakuin kemarin mah cuma usah gagal buat ngurung sugar baby di sangkar emas. Bagi kami berdua, malam kemarin bener-bener kayak petualangan yang liar banget. Ngomong-ngomong soal itu, gue tiba-tiba kepikiran sesuatu. Buset, semalam kita kan gak pakai pengaman. Kamu gak hamil kan? Mukanya langsung mendadak muram, binar matanya seketika redup. Nah kan mulai lagi deh, si ratu drama ini mulai menyiksa batinnya sendiri lagi. Kayaknya Isadora emang agak butuh asupan rasa aman yang ekstra deh ya. Wah, ini sih bukan kurang dikit lagi, tapi udah krisis parah. Gue berani taruhan, sekarang di kepalanya dia pasti lagi stres berat mikirin. Ronan pasti nggak mau punya anak sama gue.
Terus dari situ dia langsung bikin kesimpulan sendiri, berarti Ronan gak cinta sama gue. Isadora ngomong pelan-pelan, tenang aja biar gue yang urus sendiri. Tanpa nyadar kalau mental Isadora lagi bener-bener breakdown, gue malah lanjut nanya dengan semangat, kalau kita punya anak, menurutmu dia bakal lebih mirip kamu atau mirip aku? Bentar, kamu barusan ngomong apa? Gue natap Isadora dengan muka shock berat. Isadora juga natap balik ke gue dengan muka yang sama shocknya. Isadora, kamu beneran mau ngebiarin aku jadi bapak dari Anup? Kamu? Rasanya gue pengen ketawa karena saking gregetnya. Ya, ampun. Aku udah bilang berkali-kali kalau aku cinta sama kamu, tapi nggak ada satu kata pun yang masuk ke kepala batumu itu. Pinggiran matanya langsung memerah seketika. Kamu bener-bener suka sama aku. Dia langsung nerjang gue buat meluk erat sambil bisik-bisik. Jadi kamu beneran suka sama aku. Dan akhirnya tangis dia pun pecah. Aduh Isadora, Isadora, kamu emang ratu drama sejati. Gua dorong dia pelan-pelan. Bentar deh, tadi kamu ngomong apa? Muka dia langsung kelihatan canggung banget. Aku bilang, kalau kamu gak mau punya anak sama aku bakal cari cara buat ngebina dan ngegedein anak itu sendirian. Ronan, aku gak boleh maksa kamu jadi ayah secepat ini. Duh, so sweet banget, bikin meleleh. Kalau dibandingin sama si cewek matre itu, ngapain juga dibandingin. Kelas mereka tuh beda jauh, gak selevel. Tapi kalau dua orang ini sih emang jodoh dari langit. Si Gila dipasangin sama Isadora. Pernikahan gue sama Isadora juga gak buru-buru kok. Kita nunggu sampai gue selesai tahun ajaran akademik dulu. Sepasang cincin yang gue desain pas semester 1 akhirnya nemu takdir terbaiknya di hari pernikahan kita. Desainnya itu terdiri dari tepat 20 lingkaran yang saling terhubung mengelilingi berlian merah muda yang berkilau banget. Gue selalu inget sama 20-an balon yang gak pernah gue dapet dan diam-diam masih gue dendamin sampai sekarang. Gedung pernikahannya penuh sesak sama tamu undangan. Isadora akhirnya bisa mewujudkan impian terbesarnya. Dia bisa dengan percaya diri dan bangga megang tangan gue sambil ngenalin ke semua orang, ini suami aku. Dan gue pun ngelakuin hal yang sama ke dia. Komentar-komentar di layar masih terus nge-scroll. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, gue punya firasat kuat. Mungkin setelah pernikahan ini resmi selesai, gue gak bakal pernah ngeliat mereka lagi. Akhirnya kita nemenin mereka sampai ke babak final. Duh, rasanya nyesek banget tidak ada. Gue bener-bener gak rela ngelepas mereka pergi. Gue nuntut episode kehidupan sehari-hari setelah nikah. Kasih kita asupan kemanisan rumah tangga dong. Tapi ya mimpi aja kali. Yang ada isinya pasti bakal jadi. Itu konten dewasa yang gak layak siar, WKWK. Bentar, mata gue gak salah lihat kan? Kayaknya gue baru aja ngeliat si lampir Lorelei deh. Gue juga lihat. Ini nenek sihir, gila. Mau ngapain lagi sih Lorelei? Gue langsung noleh cepat dan ngeliat dia jalan tegap lurus ke arah kita. Mukanya yang biasanya kelihatan lembut, kalem, dan anggun. Sekarang malah kelihatan galak dan mengerikan banget. Lorelei langsung ngelabrak gue dengan suara kencang di depan semua orang. Ronan, apa kamu dipaksa ngelakuin ini? Apa mereka maksa kamu? Buat nikahin si penyakitan aneh ini cuma demi misahin kita? Maaf ya, tapi tolong hargai nama istri gue. Balas gue dingin sambil masang muka penuh amarah. Lorelei langsung megang pergelangan tangan gue dengan nekat. Aku gak percaya kamu beneran cinta sama dia, cincin ini. Aku udah dengar semuanya. Bukannya kamu desain ini buat kita? Para tamu undangan langsung mulai bisik-bisik dan ngegosip. Gue berusaha keras buat nepis tangan dia, tapi genggamannya kuat banget gila. Gue gak tahu lo denger omong kosong itu dari orang bodoh mana. Tapi dari awal sampai akhir, cincin ini didesain khusus cuma buat Isadora. 20 lingkaran di cincin ini ngelambangin kisah antara gue dan Isadora. Ini ngelambangin 20 tahun perjalanan gue dan Isadora saling mengenal. Jadi apa hubungannya sama lo? Hah? Teriak gue balik seketika. Lorelei teriak histeris balik. Aku gak percaya Ronan. Aku tahu semuanya. Aku tahu penderitaanmu yang gak bisa diungkapkan itu. Aku tahu fisikmu ada di sini. Tapi hatimu tuh buat aku. Tunggu aku ya. Tunggu sampai aku sukses dan terkenal. Baru aku bakal datang buat nikahin kamu. Tenang aja. Aku gak bakal peduli kok. Meskipun kamu udah jadi duda. Gue beneran mau gila rasanya saking marahnya. Lepasin gue. Siapa juga yang sudi nikah sama lo? Suami gue di kehidupan kali ini cuma plek. Isadora langsung nampar muka Lorelei keras-keras. Seret dia keluar. Perintah Isadora dengan dingin. Para security langsung lari masuk dan nyeret Lorelei yang lagi ngamuk sambil teriak-teriak keluar dari gedung. Isadora cemberut dalam banget dan meriksa lengan gue. Di sana kelihatan ada bekas samar 5 jari akibat cengkraman gila si Lorelei tadi. Nggak apa-apa kok. Nanti juga hilang sendiri, bujuk gue sambil iseng. Godain dia. Ini mah nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Sekali kamu kasih aku tanda, cupang, bekasnya baru hilang seminggu. Mukanya langsung merah padam seketika. Dia ngelirik gue dengan tajam sekaligus manja. Dia langsung gandeng lengan gue erat-erat. Yuk, jalan. Acaranya mau mulai nih. Gue terkekeh terus nanya ke dia. Tumben, kamu gak ngamuk cemburu berat. Kali ini dia megang tangan gue. Dan nempatinnya tepat di atas dadanya. Ngebiarin gue ngerasain detak jantungnya yang kuat dan stabil. Karena aku tahu kamu cinta sama aku. Dia natap lurus ke depan.
layar raksasa di panggung lagi nampilin kompilasi foto-foto. Kita berdua dari zaman masih balita sampai udah gede gini. Jumlahnya banyak banget. Saking banyaknya sampai kayaknya butuh waktu berhari-hari buat muter semuanya. Tanpa ada satu pun foto yang keulang, gue cuma bisa berdehem pelan. Aku tahu kamu juga gitu. Bisiknya lembut sambil ngekepung tangan gue. Isadora panggil gue tiba-tiba. Dia ngejawab dengan gumaman manja. Nanti pas pernikahan ini udah selesai, kita bisa langsung balik ke ruang bawah tanah di Avalon City Manor nggak? Tanya gue. Mendadak ngerasa malu banget. Dia langsung noleh cepet buat natap gue dengan muka syok berat. Cuma kepikiran aja sih pas dulu kamu sempat berencana buat ngurung aku dan maksa aku buat terus berdua sama kamu di sana seumur hidup kita. Aku cuma ngerasa matanya langsung berkaca-kaca penuh emosi yang mendalam. Wajahnya yang cantik dan mulus kelihatan bersinar indah, bagaikan kilauan mutiara. Oke, dia setuju dengan suara serak sambil genggam erat tangan gue. Meleleh karena rasa sayang yang begitu besar. Ini dua bocah beneran ngejadiin hukuman kurungan ruang bawah tanah sebagai semacam permainan peran ranjang yang liar. Ya sudahlah, terserah deh. Yang penting kalian berdua yang aneh-aneh ini bahagia aja. Nih, gue titip kado pernikahan di sini ya. Gue mau pamit tidur dulu, besok harus bangun jam 8 pagi. Udah waktunya bobo nih. Ronan, Isadora, pasangan Lemon Tea, kesayangan gue, kalian berdua yang super gila harus bahagia terus ya.